Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru, perkenalkan nama saya Irmayanti, guru SMP Negeri 1 Padang Panjang. Saya akan menyampaikan topik 2. Mengapa kurikulum perlu berubah? Di dalam topik 2 ini ada 2 modul yang dipelajari. Modul 1 adalah makna kurikulum dalam pendidikan. Bapak dan Ibu guru, mari kita lihat modul 1. Modul 1 berisi 4 hal. Yang pertama, apa itu kurikulum? Kedua, mengapa kurikulum perlu diubah? Ketiga, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Dan yang keempat, kurikulum dalam pembelajaran. Kurikulum merupakan titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai jantungnya pendidikan. Sebagaimana halnya jantung pada diri manusia. Ketika jantung bermasalah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Kemerdekaan murid dalam belajarlah jantungnya pendidikan. Peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama, alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kedua, pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik. Ketiga, memandu dalam proses belajar siswa. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka 1. Mewarisi nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Keberagaman murid harus merupakan pijakan awal dalam pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum bisa digunakan sesuai dengan konteks di mana satuan pendidikan itu berada. Bapak dan Ibu guru, mengapa kurikulum perlu berubah? Berbagai isu baru seperti perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, transformasi budaya, menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. Kurikulum dalam dunia pendidikan serupa kereta pacu. Jika penunggangnya adalah peserta didik, keretanya adalah lembaga pendidikan, maka landasan pacunya adalah perkembangan zaman dengan segala tantangannya. Lembaga pendidikan atau sekolah memiliki peran penting dalam hal ini. Kurikulum dalam dunia pendidikan tidak hanya berperan membuat peserta didik sampai pada tujuan, tetapi juga harus menjadikannya pemenang. Bapak dan Ibu guru, demi menuntun kodrat murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Perlu peran orang tua, pemerintah, dan semua pihak atau 3 pilar pendidikan dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada siswa. Sebagai guru, kita harus belajar terus untuk memahami dan mengikuti reng kehidupan murid kita. Orang tua mengamati perkembangan dan kebutuhan murid. Pemerintah dan semua pihak yang bergelut di bidang pendidikan juga harus mengikuti perkembangan murid. Mengapa kurikulum harus berubah? Yang pertama adalah agar relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang ketiga adalah agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Bapak dan Ibu guru, mengapa kita perlu mengadaptasi kurikulum? Kurikulum dirancang oleh pemerintah pusat, sedangkan kebutuhan peserta didik berbeda-beda sesuai lingkungannya. Maka satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks karakteristik siswa kita. Kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Bentuk adaptasi harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Sebagai guru, kita perlu memberikan pembelajaran yang lebih bermakna. Letak geografis, keadaan lingkungan, dan ekosistem sekolah
faktor budaya dan sosiologis, serta perbedaan peserta didik di setiap satuan pendidikan perlu direfleksi oleh semua pemangku kepentingan untuk disesuaikan dengan di mana satuan pendidikan berada. Kurikulum dalam pembelajaran. Dalam skala tertentu, satuan pendidikan perlu mengevaluasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Komponen yang perlu dievaluasi, yang pertama karakteristik satuan pendidikan. Hal ini perlu dilakukan agar kita dapat menganalisis konteks sekolah, melihat kebutuhan zaman dan perubahan yang terjadi. Kita dapat melihat yang unik dari sekolah, baik murid, sosial, budaya guru, dan tenaga kependidikan. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan sekolah. Ketiga, perencanaan pembelajaran, mencakup ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, program prioritas satuan pendidikan. Keempat, pengorganisasian pembelajaran, mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program profil penguatan Pancasila. Yang kelima, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ada 5 prinsip pengembangan KOSP. Yang pertama, berpusat pada murid. Kedua, kontekstual atau mengaitkan materi dengan situasi di dunia nyata. 3, esensial atau penting. 4, akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. 5, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Siswa, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan pemerintah. Bapak dan Ibu guru, mari kita lihat modul 2. Modul 2 berisi prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, dan struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran merupakan implementasi kurikulum di dalam kelas. Sebagai pelaksana kurikulum, guru merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan prinsip-prinsip yang memfasilitasi beragam kebutuhan murid. 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. 1. Mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran. 2. Membangun kapasitas belajar peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Mengarahkan pada masa depan yang berkelanjutan. 4. Menyesuaikan konteks kehidupan peserta didik. 5. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik, yaitu mempertimbangkan kebutuhan belajar dan perkembangannya. Caranya melakukan asesmen diagnostik sebelum proses pembelajaran. Guru memahami kebutuhan belajar setiap murid, memutuskan pendekatan pembelajaran, yang disebut juga dengan cara belajar berdiferensiasi, untuk mengakomodir kebutuhan murid yang beragam. Pembelajaran juga bisa dirancang dengan cara yang menyenangkan agar peserta didik tidak merasa terbebani. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Untuk pendidikan dasar dan menengah, capaian pembelajaran disusun untuk setiap mata pelajaran. Konsep dasar penyusunan capaian pembelajaran: yang pertama, berdasarkan tahapan perkembangan kognitif murid. Yang kedua, teori konstruktivisme, yaitu teori yang memandang bahwa belajar merupakan proses membangun pengetahuan baru. Dengan level tertinggi adalah memahami. Dalam kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran dibagi menjadi 6 fase. Fase A, kelas 1 dan kelas 2. Kompetensi murid mempresentasikan apa yang dilihat melalui kata-kata. Fase B, kelas 3 dan kelas 4. Kemampuan murid membandingkan sesuatu yang masih konkret. Fase C, kelas 5 dan kelas 6. Kemampuan murid mengklasifikasikan masih dalam bentuk konkret. Fase D, kelas 7, 8 dan 9. Kemampuan murid meningkat ke konsep abstrak dan pembuktian. Fase E, kelas 10 dan kelas 11. Kompetensi murid memecahkan persoalan yang abstrak. Fase F, kelas 12, kompetensi murid mengarahkan penerapan konsep abstrak. Jadi peserta didik menyelesaikan capaian pembelajaran berdasarkan fase, bukan lagi semester atau tahun pelajaran. Misalnya capaian pembelajaran pada fase A diselesaikan di kelas 2. Murid memiliki waktu 2 tahun untuk menguasai kompetensi yang ada dalam capaian pembelajaran yang ada di fase A. Capaian pembelajaran memuat 2 hal,
yaitu kompetensi inti dan kompetensi esensial, dengan tujuan mendorong proses pembelajaran yang mendalam pada murid. Letak capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Dalam struktur kurikulum merdeka, capaian pembelajaran menjadi acuan yang kita pakai dalam menyusun pembelajaran intrakurikuler. Kompetensi-kompetensi pada CP diturunkan menjadi TP yang disusun sebagai sebuah alur untuk satu fase, sebagai alur tujuan pembelajaran atau ATP. ATP digunakan untuk menentukan modul ajar yang kita kembangkan atau kita pilih. Untuk membantu pelaksanaan teaching and the right, guru dapat melakukan tes diagnostik untuk melakukan pemetaan profil murid dan mengelompokkan murid sesuai kompetensi awalnya. Kemudian guru menyusun pembelajaran berdasarkan kompetensi awalnya. Guru dapat membedakan aktivitas pembelajaran maupun konten isi untuk menjamin setiap murid memiliki kesempatan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan serta menjadi individu yang berkembang. Kondisi seperti ini disebut pembelajaran berdiferensiasi. Kompetensi capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila menggambarkan karakteristik pelajar yang diharapkan. Untuk mewujudkan cita-cita profil pelajar Pancasila, diperlukan kerjasama seluruh komponen satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila dijabarkan melalui 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. 3, bernalar kritis. 4, kreatif. 5, bergotong royong. 6, berkebenekaan global. Kegiatan dan pengalaman belajar murid sehari-hari terkait dengan keenam dimensi ini, juga lingkungan belajar. Keenam dimensi ini menjadi acuan bagi guru dalam menurunkan capaian pembelajaran, menjadi tujuan pembelajaran, dan menjadi ATP maupun modul ajar. Struktur pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya, atau muatan lokal jika ada pada satuan pendidikan. Berbagai kegiatan bisa dilakukan untuk membantu murid mencapai kompetensi yang diharapkan. Rancanglah kegiatan yang menarik, membangun rasa ingin tahu murid, dan hubungkan dengan kehidupan atau lingkungan sekitar, sehingga jadi bermakna. Bapak dan Ibu Guru, mari kita lihat perubahan pada setiap jenjang. PAUD atau fase pondasi, murid belajar dengan cara bermain yang mencakup literasi, numerasi, agama, dan moral. Pada jenjang SD, IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS karena anak usia SD masih berpikir konkret sederhana. IPA dan IPS terintegrasi pada mata pelajaran lain. Pada jenjang SMP, mata pelajaran informatika menjadi pelajaran wajib. Pada jenjang SMA, murid lebih dipersiapkan kepada minat yang menunjang pilihan pendidikan pada jenjang berikutnya, sehingga mata pelajaran dibagi menjadi mata pelajaran umum dan program peminatan. Peminatan dimulai dari kelas 11. Pada program peminatan di SMA, murid diperbolehkan mengambil beberapa mata pelajaran pilihan sesuai minat, bakat, dan aspirasinya, meskipun pelajaran itu lintas jurusan. Untuk program peminatan, jika sumber daya memungkinkan, sekolah juga dapat membuka kelas baru seperti kelas bahasa Jerman, kelas tata boga, dan kelas budidaya kota. Pada jenjang SMK, sekolah dapat mengambil kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya yang berkolaborasi dengan masyarakat atau industri sekitar, sehingga pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri pada lingkungannya. Untuk SLB, penggunaan capaian pembelajaran akan berbeda-beda, tergantung hasil analisis usia mental murid. Ekstrakurikuler tetap diadakan. Pelaksanaan dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat belajar murid. Bapak dan Ibu Guru, mari kita lihat pembelajaran proyek. Program pembelajaran berbasis proyek ditujukan untuk penguatan profil pelajar Pancasila melalui tema yang telah ditetapkan, yaitu 1. Gaya hidup berkelanjutan, 2. Kearifan lokal, 3. Bhinneka Tunggal Ika, 4. Bangunlah jiwa dan raganya, 5. Suara demokrasi, 6. Berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, 7. Kewirausahaan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mempunyai alokasi waktu sendiri,
dan tidak terkait dengan mata pelajaran apapun. Asesmen yang dilakukan berfokus pada keenam profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan pembelajaran yang kontekstual, mengasah kemampuan berpikir, dan pemecahan masalah kepada murid. Murid akan belajar mengaplikasikan ilmu lintas disiplin. Ada 3 model pembelajaran yang dapat diadaptasi, yaitu model reguler, blok, dan model kolaborasi. Model reguler yang paling umum digunakan. Setiap pembelajaran dilakukan terpisah antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lainnya. 2 model blok, yaitu mata pelajaran diatur dalam blok-blok waktu. Dalam satu semester, mata pelajaran IPA diajarkan dalam 3 bulan pertama. 3 bulan berikutnya digunakan untuk mata pelajaran IPS. 3. Model kolaborasi. Guru berkolaborasi sedemikian rupa untuk merencanakan, melaksanakan, melakukan asesmen untuk suatu pembelajaran yang terpadu. Misalnya kolaborasi bahasa Indonesia dengan seni musik. Murid membuat puisi dan dijadikan lirik lagu dari puisi tersebut. Bapak dan Ibu guru, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.